Sebab itu ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemakanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar enggak gitu. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati rong sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam pun bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa Mas. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak jeneng ya barokah jeneng di bikingi tongkor ada utang, ada pulau gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan.
Enak gak jadi hidup? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku opo? Malah kamu ujub dong, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, ada ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tambah apa? Dia. Terus ngomel kan butuh energi, paling ya udah kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca Islam itu kayak ya di aturan yang tulis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imam Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena terjadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul atau kebun. Semua sahabat geruduk. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja, dia nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja negatif. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam berdasar sanad. Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi Allah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal mungkar atau litil kal mungkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bulik kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah
dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Kita ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini misal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang. Karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul itu ikramul jar, paling penjara. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan dia wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ini. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Abu Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Abu Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang tuh yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus